Orang pinter itu banyak, orang yang berpendidikan tinggi itu juga banyak, orang yang punya pengaruh juga banyak, orang yang berani sangat banyak. Tetapi orang yang bijaksana, apalagi bijaksananya menurut pandangan Alkitab, sangat-sangat sedikit. Saya berharap saudara, sekalipun sangat sedikit, kita berada dalam komunitas yang sangat sedikit itu, punya hati yang bijaksana, seperti sabda Allah yang berkata demikian, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini saya ingin kita semua belajar apa yang dimaksud Alkitab dengan hati yang bijaksana. Karena itu mari kita mempersiapkan diri untuk bersama-sama masuk dalam persekutuan doa malam hari ini. Dengan terlebih dahulu kita mengambil waktu hening sejenak. Persekutuan doa malam hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah panggilan Allah kepada kita sekalian dengan panggilan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-Hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-Hambamu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan hajab jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ya Allah Roh Kudus yang mempunyai firman, yang berkasih karunia untuk memberikan firman, kami mohon kepadamu, kasihanilah kami umat-Mu, dan bermurah hatilah kepada kami dengan memberikan firman-Mu pada hari ini. Sebab kami mempercayai dengan sepenuh hati kami bahwa segala tulisan yang telah Engkau ilhamkan memang bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan mendidik kami dalam kebenaran-Mu, sehingga kami sekalian diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.
Berkenanlah akan perhimpunan kami pada malam hari ini Tuhan. Berikanlah kepada kami sukacita sorga dalam persekutuan ini. Di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon dan berdoa. Amin. Sabda Allah dari Mazmur 90 ayat 17 berkata demikian. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu, dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, iya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Berbahagialah saudara-saudara yang dengan setia memperhatikan perkataan-perkataan kudus Allah. Tetapi yang paling berbahagia adalah setiap kita yang diberi hati yang bijaksana untuk melakukan firman-Nya. Di awal COVID melanda, pada saat saya diberitahu bahwa ada salah seorang jemaat yang terpapar untuk pertama kalinya dan akhirnya tidak sadarkan diri, saya merasakan seperti gempa bumi di dekat saya. Saya ikut lemas, jantung saya berdegup kencang, nafas saya sesak, dan saya gemetaran hampir setengah harian itu. Itu baru satu, dan saya tidak berharap ada korban meninggal selanjutnya. Perasaan saya, pikiran saya sudah tidak karu-karuan. Ini satu, seorang loh saudara. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Musa, pikiran Musa, menyaksikan dengan mata kepala sendiri, melihat dari dekat orang-orang yang dipimpinnya keluar dari tanah perbudakan Mesir, mayatnya bergelimpangan di padang gurun. Bukan hanya seorang, kalau diperkirakan itu kurang lebih 600 ribuan orang, kecuali Yosua dan Kaleb. Informasinya dari Keluaran 12 ayat 37. Seperti apa perasaan Musa? Seperti apa pikiran Musa? Di mana kita menemukan betapa galaunya yang dialami Musa? Ternyata Mazmur 90 ini mengungkapkan sedikit perasaan Musa tentang hal itu. Dan dikatakan begini saudara, sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu.
Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ya saudara, mereka semua tewas di padang gurun, binasa di sana karena amarah Allah kepada mereka. Apakah mereka tidak diperingatkan? Sudah diperingatkan. Tuhan sudah jauh-jauh hari memperingatkan sebelum mereka binasa. Dan peringatan itu bisa kita baca dari Bilangan 14 ayat 29 sampai 33. Keadaan seperti ini tentunya Musa bukan tenang. Saya satu saja seperti itu, saya tidak bisa membayangkan tergoncangnya Musa, hatinya, perasaannya, pikirannya dengan kejadian itu. Dan Musa mengungkapkan perasaan dan pikirannya itu dengan satu kalimat pendek. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Apa artinya? Artinya hidup manusia itu singkat. Hidup manusia itu sekejap. Hidup manusia itu sebentar, sementara. Sebenarnya saudara, mereka tidak tewas dalam satu waktu, tapi dalam satu periode waktu, dalam sekian kurun waktu. Kalau dihitung kurang lebih 38 sampai 39 tahunan, itu kurun waktunya. Waktu itu dihitung setelah mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir dan setelah mereka berangkat dari Gunung Horeb setelah menerima hukum Allah. Hidup yang sesungguhnya itu kan sebenarnya hidup setelah bebas dari perbudakan. Hidup yang sudah dimerdekakan. Mestinya hidup dengan status yang baru itu harusnya dijalani dengan bijaksana. Pada saat sudah menerima status hidup yang baru, harusnya dijalani dengan bijaksana. Namun kenyataannya terlalu banyak orang-orang yang hidup tidak bijaksana, walau mengakui dirinya sudah dibebaskan dari perbudakan. Ini yang jadi masalah. Contoh hidup yang tidak bijaksana itu ya orang-orang ini, umat Allah ini keluar dari perbudakan, dibebaskan, akhirnya hanya mati di padang gurun karena tidak bijaksana. Apakah mereka memang tidak tahu kalau waktunya singkat? Atau mereka tidak sadar bahwa hidup manusia itu sementara saja? Sudah diperingatkan bolak-balik, toh mereka tidak bertobat. Kita tidak tahu itu. Karenanya doa Musa ini saudara dicatat dalam kitab Mazmur dan dijadikan pembacaan pengakuan di dalam ibadat-ibadat orang Yahudi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya angkatan demi angkatan selanjutnya tidak mengulang apa yang terjadi di masanya Musa dengan korban tewas yang sangat banyak itu. Mazmur 90 ini akhirnya dijadikan liturgi dan kebaktian-kebaktian dan terus diperdengarkan sampai hari ini. Tujuannya apa? Hidup setelah dibebaskan dari perbudakan, termasuk kita dibebaskan dari perbudakan dosa itu harus dijalani dengan bijaksana. Apa sih sebenarnya yang membuat tidak bijaksana? Jawabannya satu, tegar tengkuk. Demikian catatan Alkitab. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Keluaran 32 ayat 9. Tegar tengkuk itu tidak mempercayai Allah, walaupun sudah menikmati kebaikan-kebaikan Allah, sudah menikmati pemeliharaan Allah, bahkan mereka sudah melihat dari dekat dengan mata kepala sendiri mukjizat-mukjizat yang Allah lakukan, toh mereka tegar tengkuk, tidak percaya. Pada hari ini kita yang mendengarkan firman ini, mari hidup bijaksana. Bijaksana itu sama dengan hikmat. Mazmur 111 ayat 10 mengatakan,
Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Ini saudara, hidup setelah dimerdekakan harus dijalani dengan bijaksana agar kita baik masih hidup maupun setelah kematian itu tiba tidak sia-sia. Saya mengajak kita sekalian untuk membaca satu ayat ini. Saya akan baca sekali, kemudian saya akan berikan waktu bagi saudara untuk membacanya. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk membacakannya. Seumpama saudara membaca atau menemukan ayat ini, atau saudara juga membaca ayat yang sesudahnya yang berbunyi, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami dan selanjutnya. Maka saudara akan mengerti bahwa hidup itu singkat. Singkat bila dibandingkan dengan kekekalan. Saudara, saat ini di gereja kita yang usianya paling senior menurut saya Bobo Naomi. Ya, Bobo Naomi. Kita bersyukur usia Bobo menuju 92. Masih segar, masih sehat, masih kuat berdoa dan mengikuti kegiatan-kegiatan rohani melalui WhatsApp group. Masih loh saudara, walaupun yang membedakan adalah jam tidurnya. Semua orang takjub dengan panjang umurnya Bobo. Semua orang pengen panjang umur. Karena itu lagu panjang umurnya kan paling disukai. Tapi kalau kita mau jujur, sekalipun 90 atau bahkan 100 tahun sekalipun, itu tetap singkat. Sekali lagi saudara, singkat. Kok bisa? Ya bisa. Sebab singkat itu dibandingkan dengan kekekalan. Kalau ngomong kekekalan berarti nggak ada tepinya, nggak ada ujungnya, nggak ada batasnya. Perbandingannya bukan dengan angka. Kalau dengan angka hitungannya panjang. Tapi kalau dengan kekekalan singkat, bahkan bisa disebut sangat singkat. Tanpa kita sadari, kita sedang berpacu dengan waktu. Kita sedang dikejar oleh waktu. Orang yang bijaksana, orang yang takut akan Tuhan akan berpacu dengan waktu, diburu-buru oleh waktu. Sebaliknya, orang yang kerjaannya menanti waktu akan bosan. Dan akhirnya maaf, kalau ditanya pengen apa, pasti jawabannya pengen mati. Loh, enggak melakukan apa-apa, tidak berbuat apa-apa, cuman menunggu waktu, bosan akhirnya, dipermainkan oleh waktu, digoda oleh waktu. Semua orang akan menjalani waktu itu, tapi umat Tuhan akan menjalani dengan hati yang bijaksana, tidak membiarkan waktu berlalu dengan sia-sia. Bagaimana caranya? Saya masih mempergunakan latar belakang Mazmur 90 ini sebagai contoh, saudara. Setelah dibebaskan dari perbudakan, umat Allah kan berjalan di padang gurun. Tahukah saudara, bahaya apa saja yang siap melibas mereka semua di sepanjang perjalanan padang gurun itu? Padang gurun bukan sebuah jalan atau perjalanan yang aman. Bukan, penuh bahaya, penuh ancaman. Yang pertama saudara, kalau ngomong panas, panasnya itu super panas. Sebaliknya kalau malam hari dingin, super dingin. Tapi kita tahu Tuhan Allah sudah menyiapkan tiang awan dan tiang api. Memang masih merasa panas, masih merasa dingin, bahkan kedinginan. Tapi mereka umat Allah itu kan masih bisa melanjutkan perjalanan karena Allah sudah menyiapkan, menyediakan tiang awan dan tiang api. Coba seandainya tidak, mereka pasti hangus terbakar karena panas itu dan membeku kedinginan karena dingin sekali. Allah sudah menyediakan jauh lebih banyak dari apa yang dipikirkan oleh manusia. Saya lagi saudara, Allah itu sudah memikirkan dan memberikan jauh lebih banyak dari apa yang dipikirkan oleh manusia, termasuk oleh umatnya. Orang yang bijaksana itu akan mengerti dan bersyukur
apa yang dilakukan oleh Allah. Sementara orang yang tidak bijaksana mengeluh aja pekerjaannya, bersungut-sungut aja seumur hidupnya. Itu orang yang tidak bijaksana. Yang kedua, ancaman dari bangsa-bangsa yang dilalui daerahnya. Bangsa Israel itu kan berjalan melalui padang gurun menuju tanah Kanaan. Dan perjalanan itu kan mereka melewati daerah bangsa-bangsa lain. Jalan yang dilalui itu bukan jalan tak bertuan, saudara. Itu miliknya bangsa-bangsa yang ada sekitarnya. Karena itu sudah lazim kalau bangsa-bangsa itu ya tidak mau dan tidak rela daerahnya dilewati. Dan mereka siap menyerang bangsa Israel melalui wilayahnya. Bangsa Israel itu bukan tentara, saudara, bukan prajurit. Mereka dulunya adalah budak rodi. Beda prajurit dengan budak itu beda. Secara matematis mereka tidak pernah ada harapan menang walaupun mereka berperang. Tidak ada. Tapi ternyata dalam setiap serangan, bahkan ketika diserang oleh bangsa-bangsa itu, Tuhan toh berikan kemenangan. Ini kan luar biasa. Orang yang bijaksana itu akan mengerti apa yang dilakukan Allah. Bahwa mereka menang bukan karena hebat. Bukan prajurit kok. Bukan tentara, mereka budak. Bisa menang itu kan luar biasa. Sementara orang yang tidak bijaksana menganggap kemenangan itu kehebatannya, hasil usahanya. Nah, ini orang yang tidak bijaksana. Lalu yang ketiga, di padang gurun itu selain namanya gurun, pasir, juga berbatu, disebut gunung batu. Banyak gunung batunya. Di dalam gunung batu itu, saudara, tersembunyi binatang gurun yang ganas, yang berapi, yang mematikan. Ulangan 8 ayat 15 itu mencatat begini, saudara. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada airnya. Nah, ini jelas informasinya. Seperti itu perjalanan yang mereka lalui. Tuhan berkuasa untuk membuat binatang-binatang itu tidak membahayakan umatnya. Tetap diam di tempat di antara bebatuan. Saya kok jadi ingat Daniel, ya saudara. Tuhan berkuasa membuat singa yang kelaparan itu tidak menyentuh Daniel sekalipun sudah buas. Tuhan berkuasa membuat binatang-binatang itu tidak keluar sehingga umat Allah dapat melanjutkan perjalanan. Apakah mereka yang hidup tidak bijaksana ngerti bahwa Allah telah melakukan dan menyiapkan semuanya? Apakah mereka yang tidak bijaksana itu paham apa yang sudah Allah sediakan? Lebih dari yang dibutuhkan umatnya? Jawabannya tidak. Mereka tidak mengerti. Mengapa? Tegar tengkuk. Tidak percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan sumber ketidakberhikmatan itu tegar tengkuk. Mereka selalu bersungut-sungut dan memberontak kepada Allah, melawan kepada Musa yang memimpin mereka. Persoalan yang mereka keluhkan seputar makanan, minuman, itu saja yang mereka keluhkan. Dalam waktu yang singkat di padang gurun itu, mereka yang tegar tengkuk itu binasa. Hidupnya menjadi sia-sia hanya karena berisi pemberontakan. Itu terus hidupnya orang yang tidak bijaksana. Kita bagaimana, saudara? Pada saat firman ini disampaikan, Tuhan mau supaya saudara dan saya hidup bijaksana dalam perjalanan kita sementara di dunia ini. Kita adalah musafir di dunia ini. Kita sementara di dunia ini. Mari kita berpacu dengan waktu yang singkat ini. Sekalipun dalam perjalanan ini banyak kesukaran, kita masih bisa jalan. Sekalipun dalam perjalanan banyak kesusahan, kita masih bisa berkarya dan berusaha. Ingatlah bahwa Allah jauh melakukan yang lebih dari yang kita perlukan. Sehingga kita tetap terpelihara dengan kebaikan-kebaikan Allah.
Yakini itu, percayalah. Allah sudah melakukan jauh lebih banyak. Allah sudah menyiapkan jauh dari apa yang kita perlukan. Orang yang bijaksana itu akan berbagi kebaikan karena sudah menerima kebaikan Allah. Orang yang bijaksana itu akan berbagi berkat karena telah menerima berkat dari Allah. Orang yang bijaksana itu akan berbagi kemurahan karena telah menerima kemurahan dari Allah. Seperti doa Musa, Mazmur 90 ayat 17. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Orang yang tidak bijaksana memikirkan dirinya sendiri, memikirkan perutnya sendiri, memikirkan kepentingannya sendiri, dan tidak melakukan apa-apa bagi sesamanya. Itu orang yang tidak bijaksana. Ketika kita membaca ayat ini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya apa? Kita harus tahu batas hidup kita. Batasnya itu apa? Kematian. Kematian adalah batas hidup kita di dunia ini. Ada orang yang tabu membicarakan kematian. Ada orang yang bilang ngaluk. Dus, covid begini kok ngaluk. Ada orang yang sama sekali tidak berani membicarakan kematian. Padahal kematian itu nyata. Kematian itu pasti. Ajaran GKT mengenai kematian itu dikatakan begini. Kematian kita bukan untuk melunasi hutang dosa kita, melainkan mengakhiri perbuatan dosa dan menjadi pintu masuk dalam hidup yang kekal. Ya saudara, kalau kita membicarakan soal kematian, itu bukan ngaluk, juga bukan tabu, tetapi akan mengubah cara pandang kita terhadap hidup ini dan membuat kita bijaksana. Sebab kita berpacu dengan waktu di dunia yang sementara sebelum kita mengakhiri perbuatan dosa dan masuk dalam hidupan yang kekal. Paling tidak melalui Mazmur 90 ini kita jadi tahu seperti apakah kematian akan kita hadapi itu. Jangan seperti mereka yang tidak bijaksana, yang matinya sia-sia, yang dikenal oleh anak-anaknya dan keturunannya turun-temurun sebagai kaum pemberontak. Jangan seperti itu. Dikenal sebagai orang yang tegar tengkuk atau keras kepala. Tidak ada indahnya, tidak ada baik-baiknya, tidak ada bagus-bagusnya kalau dikenang seperti itu. Dikenang sebagai kaum pemberontak, kaum yang malas, kaum yang bersungut-sungut, kaum yang tidak bijaksana. Apa bagusnya? Tidak ada yang perlu diwariskan kalau hal-hal seperti itu. Dalam perjalanan di padang gurun mereka yang tidak bijaksana, ada yang matinya dipagut ular, ada yang matinya karena rakus. Loh saudara, kita kan tidak mau seperti itu. Umat harus hidup bijaksana, berpacu dengan waktu sebelum kematian itu sendiri tiba. Contohnya siapa? Musa, menjelang di usianya yang 120 tahun, ketika kematian sudah mendekat, Musa mewariskan pengajaran supaya generasi ke generasi hidup bijaksana. Bijaksana itu takut akan Allah, hormat kepada Allah. Ini warisannya kekal. Bahkan warisan ini kita nikmati sampai hari ini. Yang harusnya kita juga siapkan warisan kekal itu untuk anak-anak dan keturunan kita juga. Bersyukur kalau ada bonusnya, warisan harta dunia, bersyukur. Tapi yang harus, sekali lagi, harus diwariskan adalah warisan kekal. Warisan kekal itu contohnya warisan iman, warisan kebaikan, warisan keteladanan, warisan kemurahan, warisan kejujuran, warisan takut akan Allah. Banyak yang harus kita wariskan, dan kalau mau diwariskan harus disiapkan. Bahkan disiapkan jauh-jauh hari. Ingat, kita berpacu dengan waktu saudara, supaya ketika kematian itu tiba, warisan itu sudah dinikmati oleh keturunan kita, oleh anak-anak kita. Jadi pengajaran yang terkandung dalam ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ada dua ya saudara yang saya ajak kita untuk merenungkan. Pertama, hidup itu singkat, ayo berpacu dengan waktu. Jangan menunggu waktu. Yang boleh ditunggu kedatangan Tuhan yang kedua. Lalu yang kedua, batas kesementaraan itu kematian. Kematian itu bukan perkara yang tabu, bukan ngaluk. Kematian itu pasti. Kematian itu pintu menuju kekekalan.
Kita sedang berpacu dengan datangnya waktu kematian yang akan segera tiba. Warisan apa yang sudah kita siapkan bagi generasi kita, bagi anak cucu kita? Mari kita berdoa. Seperti doa ini yang dinaikkan generasi demi generasi, demikian kami pada hari ini Tuhan berdoa demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Curahkanlah bagi jemaat-Mu hati yang bijaksana, agar nama-Mu masyhur di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan sampai di sini. Saatnya kita akan masuk dalam persekutuan doa. Bagi saudara yang mau ikut bersekutu di dalam doa, harusnya ikut. Kan persekutuan doa itu dua, pribadi dan bersama, dan tidak bisa dipilih. Yang pribadi saudara lakukan sendiri, yang bersama-sama ini harus, namanya juga persekutuan orang kudus. Tapi saya tidak ingin memaksa saudara. Biar gerakan Roh Kudus dalam diri saudara yang membuat saudara mau terlibat dalam saling mendoakan. Silakan beri tanda jempol. Saya akan membagi di dalam kelompok. Tuhan memberkati.